Ini nih dimulai dari pertanyaan Anovers dan orang-orang. Kalau dikatakan kayak, kok udah jadi arwah, udah jadi jiwa, masih bisa merasakan sakit. Orang yang tadinya tidak melakukan apa-apa, tetapi dijahati, dan orang yang menjahati itu kena karma lain dari perilaku orang lain. Seperti itu kah? Bukan, aku pengen tahu apakah ketika udah... Betul, Willy. Itu tidak berujung. Nah itu yang aku maksud dengan bibit violence itu. Bentar, apa sih tadi aku bilang? Sudah pasti buruk. Banyak faktor lain yang juga sebenarnya sangat amat relevan dalam banyak kasus. Aku rasa cukup sih infonya, Keris. Udah komprehensif sekali mengenai dimensi itu. Dan mengapa dimensi itu harus ada. Dan ya tadi mengenai doa kutuk itu. Thank you, Keris. Sama-sama, Willy. Masih kuat Anovers semuanya? Kita lanjut. Ayo lanjutkan, Willy. Sip. Kok Keris kayak seneng ya? Kita lanjut dengan topik berikutnya. Dan ini juga sudah dibahas di Detektif Astral yang episode Exhuma Pasak Bumi part 1. Judul topiknya adalah transaksi arwah dengan dirinya sendiri. Nah mungkin Anovers sering dengar istilah kayak manusia bertransaksi dengan jin lah, iblis lah, dan seterusnya. Itu kan roh human bertransaksi dengan something else. Nah yang dimaksud di sini adalah roh human bertransaksi dengan dirinya sendiri. Jadi teman-teman bisa menonton lagi episode di Aing Exhuma part 1. Grim Reaper dengan jelas mengatakan, kalian para jiwa, bagaimana kalian ingin setelah kematian itu sangat menentukan kondisi kalian juga. Jadi ibaratnya gini, ada jiwa nih misalnya pengen mempertahankan suatu daerah. Iya, daerah itu mungkin bencana alam ya. Misalnya, dia pengen mempertahankan itu. Saya mau menjaga daerah ini sampai 100 tahun mendatang. Grim Reaper bilang, jangan main-main dengan ikhtiar ya. Bukan ikhtiar, jangan main-main dengan ikrar itu katanya. Karena fisikmu akan lupa, jiwamu tidak akan lupa. Kalau di episode DA, gue bilangnya, analogi sederhananya, besok jam 9 pagi, gue mau nge-gym, tahu-tahu bangun jam 10 pagi, terus makan burger, nge-gymnya lupa. Yang lupa kan fisiknya, tapi our roh kita gak akan pernah lupa. Nah balik lagi ke Grim Reaper tadi bilang, kalau kalian sudah membuat ikrar seperti itu, kami pun tidak ikut campur, kata Grim Reaper. Ya begitu, Keris, intinya. Jadi ini yang gue sebut dengan transaksi arwah dengan dirinya sendiri. It's very, very dangerous juga. Kalau transaksi dengan iblis, ya mentok-mentoknya tuh arwah itu akan dipakai main di dimensi iblisnya. Syukur-syukur bisa ditolong, didoakan. Ya kan, sering kan? Dan ingat teman-teman, dimensi iblis bukanlah neraka. Dimensi iblis klasifikasi kami adalah dimensi kubu kiri yang bukan kekuasaan kubu kanan. Kita masih bisa intervensi, doa, dan yang lain-lain. Tapi kalau jiwa atau arwah berikrar sendiri, gue mau stuck di sini 100 tahun. Ya sudah, mau diapain? Hansol, kalau kamu masih mendengar kami, aku mohon maaf ya. Tapi sekarang gue bisa ngerti kenapa Hansol stay untuk beberapa ratus tahun lamanya. Mungkin aku salah, Keris, tapi kayaknya aku baru ngerti kenapa Hansol setelah jadi prajurit Korea itu masih di gentayangan di bumi selama beberapa ratus tahun. Apa aku salah, Keris? Tidak, lanjutkan, kata Keris. Maaf ya Hansol ya. Tapi kalau teman-teman tahu, Hansol itu adalah HB, bukan Hansol Korea Reomit. Sekali lagi bagi penonton baru, bukan Korea Reomit. Hansol ini adalah salah satu HB kenalan kami. HB adalah higher being dari orang lain. Hansol itu dulunya adalah prajurit Korea, dan di perang terakhirnya dia terpaksa harus menghabisi ayah angkatnya sendiri kan ya. Dan dia sedih banget. Akhirnya dia komit mengakhiri hidupnya sendiri kan. Dan ketika mengakhiri hidupnya sendiri, kayaknya dia gak cerita, tapi for some reason gue nangkep memori, dia masih ingin
Di situ sampai Korea maju, kalau nggak salah sampai Jepang angkat kaki dari Korea. Disitulah kenapa Han Sol cukup gentayangan untuk ya waktu yang lama. Begitu. Ada yang mau ditambahin? Jesslyn atau Keris? Tidak, lanjutkan Willy, kata Keris. Nah, itu saja masih bisa menjadi HB. Betapa luar biasanya kasih Tuhan dan sistem kubu kanan gitu loh. Kami tidak bilang mengakhiri hidup adalah hal yang benar. Berkali-kali kami mengatakan di channel ini no bueno. Sangat tidak. Iya. Tetapi Jangan, kata Keris. Tetapi dari sekian banyak mengakhiri hidup itu, Keris kan bilang tidak bisa dipukul rata. Gua pun rasa tidak bisa dipukul rata saat itu. Anyway, sekali lagi kami tidak membenarkan tindakan menghabisi diri sendiri, namun ada pengecualian dan itu dari kubu kanan juga yang menilai, in this case Han Sol. Namun Han Sol tetap tidak luput dari ikrarnya yang ingin melihat Korea maju terus. Oh, tiba-tiba gue kepikiran. That's why ada arwah-arwah pahlawan nasional Indonesia yang sampai detik ini masih ada. Maybe that's why. Gue gak mau sebut namanya. Gue dan Jesslyn wawancara beberapa di antaranya. Kisi-kisi 7 pahlawan revolusi. Yes. Tapi kami tidak bisa membawakan di konten. Yes. Mohon maaf. Terlalu karena sensitif. Terlalu sensitif. Mereka masih ada. Nggak semua ya, nggak semua. Beberapa masih ada. Now I understand. I think kapan-kapan kita mesti ngunjungin lagi sih. Ke Taman Makam Pahlawan ya. Ya. Andai kata kami bisa bawakan, tapi nggak bisa teman-teman. Mohon maaf. Mohon maaf, Hanover semuanya. Masih seputar transaksi arwah dengan dirinya sendiri. Nah ini mungkin 11-12, namun di episode Detektif Astral, nggak jauh-jauh dari episode Exhuma part 1, kami mengonten lagi episode K-pop yang perseteruan Min Hee-jin dengan Hype. Again, Grim Reaper sekali lagi mengatakan hal yang nyesek dada banget. GR mengatakan gini, menurut kalian lebih berbahaya mana situasinya? Arwah yang ketika meninggal sudah terbiasa dengan cara iblis, atau arwah yang meninggal takut terhadap iblis? Itu Jess. Nah kalau teman-teman, gue rasa teman-teman udah tahu ya jawabannya yang mana. Dan kenapa itu gue bawa lagi di sini? Teman-teman bisa nonton lagi yang episode K-pop perseteruan Min Hee-jin dengan Hype itu. Politik baru, cara kubu kiri bekerja bukan lagi dengan transaksi saus merah itu, ya iblis saya mau kekayaan begini, itu udah old fashion. Cara mereka sekarang adalah membiasakan diri, bisikan-bisikan mereka, cara-cara mereka di kehidupan sekarang. Jangan-jangan ya Jess ya, aku kepikiran berpikir bahwa medsos itu adalah lebih nyata dari dunia nyata. Itu siapa tahu bentuk politik kubu kiri juga loh. The point is, sudahlah, penting gak penting teman-teman. New World Order, Willy. New World Order. Ya. Balik juga, lagi, ya kenapa Keris? Itu juga yang menjadi concern para HB. Tetapi kami kan tidak bisa ngomong itu secara terang-terangan ke anak didik kami. Buat apa? Lebih baik kami memperhatikan aspek-aspek kecil di dalam kehidupannya daripada membahas itu yang lebih besar. Tetapi sebenarnya memang secara garis besar dunia kegiring ke arah sana, kata Keris. Ya aku setuju Keris. Ini sebagai contoh ya, Hanover semuanya. Handphone, hal sehari-hari yang gue rasa setiap orang sampai ke pelosok tempat kecil pun bisa punya handphone. Handphone ini sedikit banyak kadang sudah distract gue. Sebagai contoh, bangun pagi, alarm teman-teman pakai apa? Kayaknya udah nggak ada deh alarm merek Casio atau apa yang old fashion tuh, yang tududut, yang snooze button, kayaknya nggak. Everybody use this, right? Ya kan? Apa yang gue lakukan pertama kali setelah alarm bunyi? Snooze. Ya, well gue tipe orang yang snooze cuma sekali, 15 menit. Ada yang tipe kayak snooze terus. Nggak, gue bukan kayak gitu. Gue snooze. Sama sih. Sama. Ya karena kalau kita snooze terus itu melatih kita menjadi malas, Jess. Anyway, poinnya adalah setelah gue snooze, nyalain handphone kan.
tanpa sadar gue terhisap dan bukan terhisap, terhipnotis oleh ini. Tiba-tiba gue nge-scroll Instagram tanpa sadar, tiba-tiba gue nge-scroll Facebook tanpa sadar, tiba-tiba gue nge-scroll Google News tanpa sadar, tiba-tiba gue nge-scroll YouTube tanpa sadar. Dan setelah gue pikir ya, misalnya gue bangun jam 9, tiba-tiba udah jam setengah 10, jam 10. Hah? 1 jam terbuang begitu saja tanpa gue sadar. Nah makanya mulai sekarang gue membatasi banget, latih diri gue dengan tegas. Dan gara-gara gue terhisap dan terhipnotis itu, kadang mau mikir apa tuh jadi susah. Ini distraktif sebenarnya handphone nih. Saking aja nih handphone gue beli agak mahal, kalau enggak udah gue banting nih. Jangan. Tapi ini seharusnya hanyalah berfungsi sebagai smartphone, bukan sebagai pengatur hidup kita. Nah, jadi balik lagi ke New World Order, ya mungkin hubungannya nggak ada Keris, tapi aku setuju. Seluruh dunia tanpa sadar terbawa. Lo orang aku aja bisa terhisap dan terhipnotis kok dengan benda kecil seperti ini, Keris. Apalagi jutaan orang di luar sana. Tidak bisa lari, Willy. Tidak bisa lari. Kita bisa lari dengan komitmen kuat, tekad baja, dan distraction yang luar biasa. Fokus terhadap things supaya kita nggak distracted. Makanya gue paling benci banget ketika udah timing jam 7 jalan terus semuanya ngalor ngidul. Tapi gara-gara attitude gue seperti itu di sosial, gue nggak disukai. Ini nggak nyindir siapa-siapa ya, Jess ya? Enggak, I know sih. Soalnya kan aku kan kadang-kadang suka bikin tapi juga. Gue sadar banget, justru itu senjata satu-satunya gue. Ya nggak satu-satunya, salah satu senjata gue to keep my sanity, untuk menjaga kewarasan gue. Gitu. Gue jadi curcol sih, maaf ya Novers ya. Gitu. Tapi itu cara gue sekali lagi to keep myself focus. Sekarang gue udah mulai nih, tiap pagi bangun, gue setel timer 10 menit gitu kan. Bangun, snooze, ya kadang Instagraman, kadang Facebookan, kadang Google Newsan gitu kan. Begitu ini udah bunyi, langsung gue kesannya lebay banget sih dibuang. Ya nggak ke lantai, ke kasur ya gitu. Penting. Gue belum bisa kayak yang hebat kayak alarm stop gitu. Stop, terus gini. Kadang ya kalau gue nggak ekstrim, gue stop masih tanggung tadi apa Instagramnya. Bentar tadi apa ya? Ya reelsnya mana sih kayak gitu, ya nggak? Kita semua ngalamin itu bukan? Tahu-tahu another 5 minutes lewat. Gue sampai sompret ya. Gue mensabotase fokus diri gue sendiri gitu loh. Jadi mulai sekarang tiap pagi gue melakukan hal itu 10 menit max. Apapun, baca berita selesai nggak selesai, Instagram lagi lihat reel apa, message siapa, bodoh amat gue banting handphonenya ke kasur. Tapi emang enak. Emang enak kayak apanya? Gitu. Tanggung banget gitu, emang enak. Siapa yang bilang enak? Tapi kalau aku membiarkan itu terus merajalela, aku akan menjadi manusia yang gak bisa fokus, Jess. Iya, bener sih. Banyak kok channel-channel, termasuk kalau gak salah Guru Gembul mengatakan bahwa medsos dan TikTok kalau gak salah, itu membuat kita gak bisa mikir. Gitu. Berarti pakai sosial media secukupnya. Yes, secukupnya. Tapi ya sih bener sih Kawil, kalau nggak dibatasin akan terus-terusan, bener. Ya. Tahu-tahu mata jadi minus aja tiba-tiba. Ya, tuh. Nah, yang berikutnya ini kontroversial sambil santai. Judulnya adalah moralitas versus agama. Ini gue sengaja bawakan karena gue agak gerah dengan berbagai orang di luar sana yang memaksakan bahwa, anomali, Bro Willy, Jesslyn, kalau lu nggak beragama, lu mau belajar moralitas dari mana? Banyak kan komen-komen seperti itu kan. Nah, dengan bold dan tegas gue bantah itu semua. Kalian semua dapat pembelajaran bimbingan budi pekerti bukan di sekolah? I don't know kalau sekarang ya. Tapi gue generasi X, nggak tahu kalau sekarang, mohon maaf. Tapi gue generasi X dan di atas gue generasi baby boomers. Gue rasa ada yang namanya BP, budi pekerti. Beberapa siswa mengatakan bimbingan penyuluhan, tapi yang benar itu budi pekerti. Di dalam pelajaran budi pekerti itu diajarkan moral-moral, nggak berdasarkan agama kan? Tidak, itu berdasarkan humanity. Dan, norma sosial ya. Yes. Dan dulu di pembelajaran gue zaman dulu, sekarang mungkin namanya udah PPKN atau I don't know. Paling awal seingat gue adalah PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Emang namanya pendidikan moral agama? Enggak tuh. Bukan PMA, betul nggak? Kamu nggak ngalamin sih ya. Ngalamin nggak PMP?
Enggak ya, gue masih ngalamin. Iya, Gue aku juga generasi PPKN. yang, tapi PPKN ngalamin nggak? Aku ngalamin juga. Nah, PPKN tuh kayaknya bentuk kedua atau ketiga, aku lupa. Orang di pendidikan lebih ngerti, tapi asalnya itu dari PMP, Pendidikan Moral Pancasila, bukan pendidikan moral agama. Karena negara kita dasar Pancasila, bukan agama satu doang gitu loh. Tapi kalau misalnya ada orang lo, tapi Kak Will kan di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, emang ada keagamaan yang Maha Esa? Nggak ada kan? Lebih ke ketuhanan ya. Coba cari bunyi Pancasila dari 1 sampai 5 yang bilang keagamaan yang Maha Esa atau religius yang paling benar. Nggak ada tuh. Bahkan mungkin generasi sekarang kalau sebut Pancasila nih, no teks ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes. Lu masih hafal nggak tuh generasi yang nyocot-nyocot ini bilang kayak agama-agama? Itu dasar negara kita loh. Betul. Bukan agama ya. Nah, gue agak gerah soalnya. Ya gue jujur yang reply komen yang itu gue, bukan admin YouTube. Karena gerah. Kok dibilang kayak moralitas harus dari agama sih? Moralitas adalah moralitas. Dia berdiri sendiri dari humanity. Gitu loh. Orang dikeplak, rasanya nggak enak, pengen keplak balik, rasa discomfort itu nggak ada hubungannya sama agama. Orang berbuat baik sama orang lain belum tentu beragama. Contoh Jepang. Contoh Jepang dari kecil, ya Jepang juga punya negatifnya sendiri-sendiri ya. Tapi anak Jepang dari kecil sudah diajarin ketertiban, Moralitas dulu yang terutama. ngantri. Di sini Indomaret aja pada nyerobot, pada nggak ngantri di Indomaret aja, nggak semua tapi sering gitu. Gak usah jauh-jauh, Kak Will. Aku ke rest area kemarin ini, di toilet ceweknya nggak ada yang mau ngantri, pada nyerobot aja. Itu di mana? Udah. Rest area. Rest area. Penting nggak penting nih, tapi mohon ya orang Indonesia. Gue cowok, gue nggak mungkin masuk ke WC cewek ya. Sebenarnya ada cara ngantri yang proper. Ini kenapa anomali bahas ini ya? Tapi this is important. Cowok itu kan tempat pipisnya banyak, ya kan? Dan ini berlaku juga di bilik perempuan. Bukan berarti ketika ngantri itu satu-satu ngantri di sini. Itu menurut gua nggak fair. Yang fair adalah misalnya ada 5 bilik, 5-5-nya ada yang pipis, semua ngantri di sini. Yang mana yang keluar duluan, yang ini yang berikutnya. Betul. Nah sekarang kalau misalnya ada 5 bilik, baik cowok, baik WC cowok atau cewek ya, yang di sini ngantri ya, dia berhak duluan nih. Tapi yang ini lama banget sampai boker berkali-kali. Tiba-tiba yang belakang dapat yang lain duluan. Itu kan aneh. Iya betul. This is a simple thing. Tapi orang Indonesia banyak nggak ngerti. Gitu Dan loh. itu malah buat WC-nya juga makin penuh tahu, sadar nggak sadar. Iya. Dulu aku pernah kayak gitu kan. Jadi aku tahan sini, bentar ya Pak ya. Ih, malah nggak suka loh orangnya. Di situ aku mikir kan, mau gue ladenin nggak nih? Tapi diladenin orang yang belakang-belakangnya juga maju. Nggak ada gunanya gue. Jadi gue berasa gila sendiri di antara orang lain itu. Tapi mirisnya hal itu masih banyak terjadi di Indonesia. Iya. Mirisnya, Iya. sorry to say. Tapi memang ngantri yang benar kayak gitu sih. Aku setuju soal itu. Jadi akhirnya waktu itu gue bilang, dalam hati, percuma. Gue ladenin, misalnya gontok-gontokan, Pak, cara ngantri yang benar nggak bisa dikasih tahu, galakan dia. Yang 4 di belakangnya juga sama aja, gitu. Sedih sih. Itu manusia society nggak makin better sih kalau kayak gitu caranya. Anyway, balik lagi ke moralitas versus agama. Nah, hal kayak gitu tuh, kayak ngantri WC gitu. Emang itu ada hubungannya sama agama? Nggak ada, gitu loh. Jadi bagi orang di sana yang memaksakan pendapat pada anomali, nggak bisa anomali bahwa moralitas harus diajarkan dari agama. No, gue dengan jelas menolak. Moralitas adalah moralitas berdiri sendiri, independen. Titik, gitu. Dan di sekolah ada pendidikan moral Pancasila. Kalau belajar moralitas dari Pancasila, yes, gue setuju karena itu dasar negara kita, coy. Itu kan. Ngegas pol ya. Ya ngegas pol lah, gila. Karena gini, Jokowi aja mengatakan kok jelas-jelas pada tahun 2017, arahan Presiden Jokowi adalah 70% pendidikan karakter pada pendidikan dasar. Aku sangat setuju. 60% pada sekolah menengah pertama, dan gue rasa makin lama mungkin porsinya berubah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Gua rasa alasannya sederhana ya. Karakter itu lebih susah diajarin daripada 1+1, 2+2, 3+3 gitu loh. I think ketika kita udah SMP, SMA, bahkan kuliah sekalipun, diajari yang bersifat kognitif masih belum telat kok. Iya.
Tapi kalau lu dari kecil belum ngerti critical thinking, udah diajarin ya Tuhan yang benar seperti ini, agama yang benar cuma satu-satunya seperti ini, ya bubar lah. Bubar gitu. Akhirnya muncul radikalisme. Exactly. Jadi sekali lagi tanpa pengetahuan yang kuat. Itu kan Kawil. Ya. Jadi memang moralitas versus agama, kami tidak against agama, tidak sama sekali. Agama adalah salah satu pedoman hidup. Nah, sekali lagi gue tegaskan, kok salah satu? Nanti pasti ada lagi yang bilang, kok salah satu? Bukannya satu-satunya? Oi, masih ada hal lain, masih ada science, ilmu pengetahuan, teknologi. Belajar agama doang mau jadi apa? Sorry ya, bener nggak? Betul. Belajar agama doang mau jadi apa? Peradaban, gitu. Ini gue sengaja ngomong gini untuk gue bukanlah orang paling pintar di muka bumi ini, dan gue juga bukan ahli, tapi gue pengen peradaban manusia maju. Dan mohon maaf, dengan manusia cuma belajar agama doang dari oe sampai meninggal, satu doang lagi, dan merasa itu paling benar, gue berani jamin gak akan maju sih peradaban itu, gitu. Kalau cuma satu doang ya. Tapi kalau mempelajari banyak dan mempelajari value di baliknya, itu lain cerita. Tapi yang namanya sudah dicekokin dari kecil, kayaknya arahannya lebih ke arah ini yang paling benar gitu loh. I think that's fact. Itu yang terjadi di negara kita. Dan setelah ini palingan musuh-musuh kita ya seperti biasa, orang-orang yang fanatik agama. Ya fanatik agama boleh, Jess, tidak ada yang salah. Kita juga misalnya aku fanatik dengan rendang, masakan Padang nggak boleh manis. Masakan Padang tuh harus asin. Misalnya begitu. Ya, tapi aku juga tidak boleh melarang orang lain yang aku suka rendang ada manisnya dikit. Nggak boleh dong. Oh iya, nggak boleh ngelarang. Kalau dia ngerasa rendang bagi gue yang paling enak yang ada manisnya dikit, ya silakan. Berarti gitu. maksudnya lebih ke arah pemahamanku, pemahamanmu seperti itu kah? Iya, gitu. Nah, ada 2 poin terakhir di yang topik ini mengenai agama juga, masih nyambung quote HB-HB terdahulu yang sebenarnya nempel banget di gue. Para HB berkata seperti ini. Pada awalnya, rumah ibadah dan rumah tinggal adalah sama-sama tanah kosong. Lalu mengapa rumah tinggal tidak bisa dianggap tempat ibadah? Atau mengapa tempat ibadah adalah lebih penting dari rumah tinggal? Gitu. Dan itu kena banget ke hati gue. Itu sebenarnya dari Keris sih. Iya. Betul, make sense. Pada awalnya, dua-duanya adalah tanah kosong. Apa bedanya kita berdoa di tanah kosong A atau B? Yang membuat itu seakan lebih penting one another, lebih penting satu dari satu lainnya, adalah manusia sendiri, bukan Tuhan. Begitu. Padahal sebenarnya kalau ditanya, boleh nggak sih berdoa di rumah? Boleh. Kenapa dilarang gitu? Tapi kalau misalnya teman juga misalnya mau berdoa di tempat ibadah ngerasa lebih nyaman, boleh nggak? Ya boleh juga. Yang penting nggak usah ada pemaksaan di sini, dan jangan hanya karena formalitas yang ujung-ujungnya oh harus ini, yuk rame-rame kita harus ke sini ke tempat ibadah kalau nggak dosa. Ya nggak seperti itu teman-teman. Doa itu boleh di mana aja. Gitu sih. Jadi doa baik di tempat ibadah dan doa di dalam rumah itu tergantung teman-teman, tergantung nyamannya aja gimana. Yang penting dua-duanya, misalnya kalau teman-teman rasa sama-sama mendekatkan diri ke Tuhan, ya teman-teman bisa pilih manapun gitu yang teman-teman mau tempatnya. Ya. Seperti analogi, dua-duanya sebelum dibangun rumah dan tempat ibadah itu adalah sama-sama tanah kosong. Yes. Dan untuk menutup topik ini, topik moralitas versus agama, prinsip anomali, kami tidak pernah mengatakan bahwa semenjak kecil itu harus menjadi mono-religius. Tapi kadang-kadang religius disalahartikan oleh beberapa orang bahwa dia cuma fanatik di satu agama tertentu. Padahal sebenarnya definisinya bukan itu. Religius itu seharusnya menghormati nilai-nilai agama. Gitu. Tapi kayak bergeser gitu loh pemahaman umum. Nah di sini sekali lagi anomali tidak pernah mengatakan bahwa semenjak kecil kami menyarankan seseorang harus menjadi mono-religius. Definisi mono-religius, mono itu satu, ya kan? Religius itu mono-religius artinya tumbuhnya fanatisme yang berpotensi berlebihan terhadap satu kepercayaan dan cara tertentu yang benar, yang berpotensi menganggap gagasan lain adalah tidak benar. Itu yang kami sangat tidak inginkan terjadi di generasi bawah-bawah kami. Gitu. Nah, yang terakhir, topiknya adalah setiap roh harus mengingat kembali natur dirinya.
Willy, aku boleh tambahin sesuatu tidak? Boleh, Keris. Aku ingin menambahkan bahwa di surga itu tidak ada agama khusus. Seperti agama A, agama B, agama C, agama D. Misalnya kamu agama A, kamu akan masuk di surga yang hanya khusus untuk orang-orang agama A. Itu tidak seperti itu, Willy. Thank you, Keris. Lalu kamu agama B, kamu hanya masuk ke golongan orang-orang agama B. Tidak. Tuhan tidak mementingkan kamu kaya atau miskin. Tuhan tidak mementingkan kamu dari agama mana. Tuhan hanya melihat apa yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu lakukan di dunia selama kamu masih hidup. Kata Keris. Thank you, Keris. Tentu saja. Barusan Inner Circle nanya, berarti yang tidak beragama pun bisa masuk utopia juga? Kami nyebutnya istilah utopia. Ya, jawabannya tentu saja. Awas, jangan disalahartikan. Oh, berarti gue ateis aja, gue masuk surga juga kok. Bukan itu poinnya, teman-teman. Tergantung dari sikap kita terhadap sesama bagaimana. Gue yakin ateis yang masuk dimensi yang gak enak pun juga ada. Pastilah. Ateis yang masuk dimensi iblis pun juga ada. Pasti. Tapi ateis yang memang dirangkul dan memang ke jalur kubu kanan juga pasti ada gitu loh. Kalau misalnya dia memang dari kecil nggak pernah diajarin agama, tapi ujung-ujungnya kayak diajarin norma doang, tapi dia berhasil jadi manusia yang baik, yang pada intinya malah lebih suka nolong orang, terus kelakuannya juga nggak pernah yang macem-macem. Masa itu mau dimasukin neraka kan nggak adil banget. Nggak sesempit itu. Iya. Universe nggak sesempit itu. Gitu. Thank you, Keris. Aku lanjut ya, Keris ya. Silakan, Willy. Oke. Jadi balik lagi ke topik terakhir. Setiap roh harus kembali mengingat natur dirinya. Nah, kalau ini udah Seven Prime yang turun tangan langsung. Sebenarnya sih ini pesan dari Seven Prime. Langsung aja gue bacakan. Setiap jiwa harus berjuang mengingat kembali natur dari mereka, yaitu sebuah kesadaran multidimensional yang bukan manusia. Hanovers mulai, hah? Kita bukan manusia? Sabar dulu. Jiwa tidak akan gagal selama mereka berusaha mengingat itu. Karena itu kemampuan built-in sesosok jiwa layaknya manusia mampu bernafas normal. Gue diberi pemahaman ini ketika ngebahas Fat Cat part 1. Kenapa? Karena pada dasarnya seperti ini, pertanyaan simple. Kamu human bukan? Ya, gitu. Apa yang membuat kamu human? Oh, saya punya 2 tangan, 2 mata, hidung, mulut, dan seterusnya. Oke. Ada fisikal? Ada, bisa disentuh, iya. Tapi ketika sudah meninggal, walaupun masih ada bentuk, kamu human bukan? Bingung. Saya arwah? Ya, tapi kamu arwah human? I think so. Mana fisikal kamu? Nggak ada, gitu. Kamu yakin kamu human atau kamu something else? Mulai bingung tuh arwahnya. Maksudnya something else gimana? Coba kamu renungkan. What is your capability dan natur kamu bagaimana? Kira-kira Seven Prime tuh pengen ngarahin ke situ. Kenapa? Karena kalau udahlah gue ngomong langsung abstrak aja ya. Kehidupan di universe ini bukan cuma planet bumi doang, teman-teman. Ada miliaran galaksi. Ada ungkapan kan? There are more stars than all the suns in the earth. Mungkin jelek, tapi bahasa Indonesianya ada lebih banyak bintang di luar sana daripada seluruh pasir di bumi disatukan. Itu kan berarti gila banyak banget bintang sana kan. Apapun bentuk kehidupannya, mungkin belum tentu bisa diamati oleh panca indera kita. Tapi natur dari kesadaran kita itu adalah non-physical, non-limitation. Dan gue udah pernah bahas itu di episode yang ini nih, anomali. Bahwa ketika kita menjadi jiwa, itu kayak kita limitnya dicabut. Sekali berasa senang banget, sedih banget. Terus kayak mikir apa langsung sampai. Bukan berarti kita langsung sampai di negara ya. Ya gak tahu, gue belum pernah meninggal dan gue belum dikasih vision itu. Tapi intinya vision itu datang. Balik lagi ke Seven Prime. Seven Prime tuh ingin mengatakan bahwa hey, jiwa, kalian tuh bukan cuma sekedar manusia. Kalian pada esensinya bukan cuma sekedar yang hidup di dalam tulang dan daging ini. Kalian adalah something more. Something more itu adalah, yaitu tadi, gue ulang kembali, sebuah kesadaran multidimensional yang bukan berarti kalian adalah manusia. Gitu. Karena ketika, kenapa?
Karena ketika jiwa atau arwah tetap terus-terusan menganggap gue manusia, mereka berpotensi akan selamanya stuck di dimensi manusia alias planet bumi. Gitu teman-teman. Pemahaman yang bagus, Willy, kata Keris. Tapi aku rasa untuk sementara terlalu abstrak, Keris. Tapi ya sudahlah. Aku rasa aku setidaknya sudah menyampaikan, Keris. Biarlah orang-orang belajar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kata Keris. Ya, itu sebagai topik terakhir. I'm sorry kalau topik terakhir masih terlalu abstrak, tapi semoga ini masuk ke alam bawah sadar kita semua dan kita camkan baik-baik bahwa kita lebih dari sekedar tulang dan daging. Begitu. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye.